Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini adalah penggoncangan iman. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 27 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Markus 14 ayat 26 hingga 31. Ini merupakan nubuatan di mana Petrus akan menyangkal Yesus. Sebuah ilustrasi. Nah, di dalam pembacaan kita, Yesus sedang menyampaikan berita yang sangat mengejutkan kepada murid-muridnya. Pada hari itu, semasa merayakan malam Paskah, Yesus berkata bahwa iman mereka semua akan tergoncang. Kemudian, Yesus kemudian menggambarkan penggoncangan iman mereka dengan mengutip nubuat yang pernah disampaikan oleh Nabi Zakaria, yaitu seperti domba-domba yang akan tercerai-berai apabila gembalanya dipukul. Zakaria 13 ayat 7. Nah, tiba-tiba Petrus berkata bahwa imannya tidak akan tergoncang seperti murid-murid yang lain. Kata-kata Yesus yang mengingatkannya bahwa dia akan menyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok tidak diendahkannya. Nah, dengan penuh keyakinan dia menegaskan bahwa dia atau Petrus ini sanggup mati dan tidak akan menyangkal Yesus. Sahabat yang dikasihi dalam Kristus, namun apa yang terjadi? Dalam peristiwa selanjutnya, kita melihat bahwa komitmen Petrus tidak berjalan seperti yang disangkanya sendiri. Setelah Yesus ditangkap dan semua murid melarikan diri meninggalkannya. Bukan itu saja, Petrus benar-benar menyangkal Yesus sebagai gurunya sebanyak 3 kali. Nah, apa yang terjadi? Petrus pun menyadari keangkuhannya. Dia yang pada awalnya merasa begitu kuat, ternyata sangat rapuh. Sahabat yang dikasihi, apa yang menjadi penerapan kepada kita saat ini? Nah, kita diingatkan bahwa cabaran iman, penderitaan dan penganiayaan itu boleh berlaku pada bila-bila masa seperti yang Yesus katakan tentang pengikutnya. Dan kita juga diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kejutan yang besar itu. Kita adalah insan yang rapuh dan mudah terjatuh. Oleh sebab itu, kita sangat memerlukan Tuhan. Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan yang senantiasa menyokong dan menguatkan kita secara pribadi. Itu sebabnya pada hari ini, mari kita ingatkan diri kita untuk senantiasa berwaspada. Pada saat kita merasa teguh berdiri, pada saat itulah si jahat berusaha menjatuhkan kita. Sahabat yang dikasihi, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur. Kita berterima kasih pada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.